Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan usia kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih menguatkan iman Islam kita. Alhamdulillah, Allah masih memampukan kita untuk hadir melaksanakan sholat Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan ibadah kita ini, iman Islam kita, takwa kita semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, masa ini masih masa haji. Satu hal yang kita mungkin menyimak, mendengar, membaca berita-berita tentang haji. Khususnya sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang menunaikan ibadah haji reguler. Dari tahun ke tahun selalu saja ada masa ujian yang luar biasa. 2025 ini jamaah haji kita dari Indonesia di Muzdalifah mengalami hal yang sama seperti tahun 2024. Ketika mereka kemudian sudah mabit di Muzdalifah, di mana mabit ini adalah wajib dalam haji, ada yang bisa murur, ada yang tanazul, dan juga ada yang terus bermalam sampai ba'da subuh. Namun yang terjadi kita bisa melihat bagaimana rangkaian haji dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10. Mereka yang berhaji akan memakai kain ihram, meninggalkan larangan-larangan ihram. Ini adalah salah satu bentuk, selain memang menjadi satu hal yang mesti dilakukan, jika tidak maka hajinya menjadi tidak sah. Ini menjadi bagian yang harus belajar. Sebagaimana doa dari yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di dalam doa ini ingin mengingatkan kepada kita semua, baik yang sudah berhaji saat ini ataupun yang akan menunaikan ibadah haji. Dua nabi ini berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jelas bahwa menunaikan ibadah haji harus ada satu dan lain hal kekuatan untuk mampu berserah diri kepada Allah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau kemudian mereka yang berhaji tidak memiliki modal berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, maka dalam rangkaian ibadah haji saat mereka mabit di Tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah, lalu kemudian wukuf di Padang Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, melanjutkan lepas dari kain ihramnya setelah melontar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah, mereka mabit bermalam di Mina. Yang sebagian di antara kita sudah mengetahui bahwa antrian toilet panjang. Bisa 1 jam sampai untuk mendapatkan hak toiletnya. Antrian makan panjang, belum lagi kalau yang reguler.
kabar terakhir 2025 ini mereka ada beberapa jamaah yang di Muzdalifah. Berbeda karena kalau di Mina ada tenda, ada makanan, Arafah ada tenda, ada makanan, Muzdalifah tidak ada tenda, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka ketika mabit mereka yang tidak bawa bekal secukupnya, sementara dari malam, tengah malam sudah ada di Muzdalifah, baru bisa dijemput sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Jelas, makanan minum tidak ada. Maka disinilah kita perlu belajar banyak untuk menguatkan bahwa ketundukan kita berserah diri kepada Allah ini harus benar-benar kita kuatkan. Dari keturunan kami dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail berdoa juga untuk kita supaya kita mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa ini kita dimintakan untuk mencontoh, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah haji. Dan ditutup, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya kalau yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hikmah haji jelas bahwa membutuhkan tidak hanya kemudian kita punya dana bisa berhaji. Kalau fisik kita kemudian tidak fit, maka kondisi haji itu akan sangat mengganggu siapa saja. Sampai-sampai pemerintah Saudi berita terakhir bukan hari ini, 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia akan dikurangi 50%. Karena banyak di antara mereka yang sakit dan meninggal. Istitoahnya dipertanyakan untuk jamaah haji Indonesia ini. Maka ini pesan penting bahwa ketundukan hati kita, kekuatan kesehatan fisik kita, pemahaman tentang manasik haji itu menjadi satu hal yang sangat penting. Lebih dari itu, dalam rangkuman bahasa secara ilmiah, bahwa bagi siapa saja yang akan menaiki ibadah haji, di mana rukun haji ini adalah rukun Islam yang kelima, maka pastikan ketundukan hati ini harus ditopang paling tidak 4 hal. Pertama, syahadat kita, kuatkan itu. Yang kedua, sholat kita, jadikan itu juga sumber kekuatan kita. Yang ketiga, kemampuan kita dalam berzakat. Yang keempat, puasa kita. Karena semua rangkaian dari rukun Islam ini sangat menguatkan haji kita. Jika tidak, maka benar ada berita ketika saya mengisi dalam satu majelis di komplek mewah, ada jemaah yang bertanya, Ustadz, kenapa ada di antara mereka yang pulang haji? Tetangga saya Ustadz, pulang haji bukannya makin kuat Islamnya, tapi na'udzubillah min dzalik murtad. Kenapa? Masuk Masjidil Haram padat luar biasa. Masuk Masjid Nabawi padat luar biasa. Saat haji Allahu Akbar makin luar biasa. Tadi yang saya ceritakan, panasnya tahun ini 50 derajat. Belum lagi antrian dan sebagainya. Sangat bisa dibayangkan siapa yang tidak menyiapkan 4 rukun Islamnya, syahadatnya, puasanya, sholatnya, puasanya, zakatnya. Maka hajinya tidak mampu mengendalikan diri. Yang ada keluh kesah, yang ada tidak siap, yang ada kemudian mengeluh dan terus begitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi siapa saja yang akan berhaji dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib yang mengingatkan, jangan sekedar mampu berhaji karena uang, tapi mampukan istitoakan juga syahadat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Supaya apa? Karena haji bukan hanya sekedar amaliyah ibadah harian saja. Karena haji juga perlu amaliyah ilmiah, ada ilmunya. Dan haji juga membutuhkan yang namanya amaliyah ruhiyah selain amaliyah jasadiyah. Jadi ini yang sangat dipentingkan. Maka jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini satu modal yang sangat penting bagi kita yang belum berhaji. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh kami dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu hari ini sangat tajam. Ayat ini menggambarkan pada hari perhitungan, hari hisab nanti di akhirat. Karena kita lalai di dunia, maka di akhirat akan ditampakkan bahwa kelalaian kita itu membuat kita jadi rugi. Dan ternyata jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada saat haji,
Salah satu guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Fadil menyampaikan, itulah hari di mana miniatur hari perhitungan. Kita yang punya harta, kita yang punya kekuasaan, kita yang punya apa saja, sebelum berhaji tidak punya arti apa-apa. Maka kemudian ada talbiyah yang mengingatkan kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala puji, nikmat, kekuasaan hanya milik Allah. Jadi benar-benar haji itu diingatkan tentang bagaimana kita jangan goflah, jangan lalai dengan masa perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan, dan miniatur masa perjumpaan hari perhitungan itu ada di pelaksanaan ibadah haji. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita punya apa saja kalau sudah haji tidak berdaya apa-apa. Harus mengikuti bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattakhidhu mimma qami wattakhidhu mimma qami Ibrahim musalla. Jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa maqam Ibrahim adalah menjadi tempat ibadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada kita untuk haji mengambil manasik haji sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ghaflah ini ternyata menjadi sumber kekuatan bagi siapa yang akan berhaji. Jangan lupakan rukun Islam yang 4. Kuatkan terus syahadat kita, kuatkan terus sholat kita, kuatkan terus zakat kita, dan termasuk puasa kita. Ambillah esensi dari 4 rukun Islam itu dan jadikan itu habit, kebiasaan kita. Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bahwa dengan berhaji sejatinya adalah kita sedang menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung kepada agama tauhid. Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari dari Iyad bin Himar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah bab yang sangat penting di masa haji ini, kita membaca berita, mendengar cerita, atau kemudian melihat langsung, atau mungkin yang sudah berhaji melaksanakan haji itu sendiri, paling tidak ada pesan kuat buat kita bahwa haji mengajak pada kita itu adalah puncak rukun Islam kita. Maka jangan sampai kemudian bagi yang sudah berhaji selesai rukun Islamnya, tidak. Justru bagaimana kemudian maknawi hajinya terus dibawa. Bahwa dia terus berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, menjadi contoh yang terbaik untuk siapa saja yang bergaul dengan dirinya. Bagi yang belum berhaji, kesempatan terbaik. Teruslah kuatkan 4 rukun Islam ini dalam paling tidak 4 hal. Amaliyah, ibadah hariannya, jangan sampai kita tertinggal, apalagi na'udzubillah lalai. Lalu kemudian amaliyah ilmiahnya, ilmunya harus kita miliki. Yang ketiga amaliyah ruhiyahnya, harus ada pemaknaan yang membuat ibadah kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan terakhir amaliyah jasadiyah. Memang kita harus sehat untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Semoga khutbah kali ini memotivasi kita untuk terus menguatkan 5 rukun Islam kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika Allah masih memberikan usia kepada kita, berarti ada satu pesan yang luar biasa dari Allah untuk kita, adalah apa? Ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita diminta untuk terus memperbaiki
dan memberikan amal terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang Allah karuniakan pada kita, dan mudah-mudahan siapapun yang dihadirkan di masjid pada kesempatan kali ini, bagi yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkan menunaikan ibadah hajinya, disehatkan pada waktunya, dimampukan pada waktunya, dan bagi yang sudah berhaji, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga pahala haji mabrurnya, surga Jannatun Naim. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lang tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, mari kita upayakan softnya untuk rapat, lurus dan rapi. Bagi yang masih kosong depannya boleh diisi lebih dahulu. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله